Menohok balasan Natalius Pigai Kemenak. Saya tidak butuh ucapan Natal, jalankan saja agamamu dengan benar. Politisi Demokrat minta Menak persatukan umat, jangan jualan isu radikal dan intoleran. Pojok1.id. Menohok balasan Natalius Pigai Kemenak. Saya tidak butuh ucapan Natal, jalankan saja agamamu dengan benar. Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi ucapan selamat Natal dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Natalius Pigai membagikan tangkapan layar berita-berita berjudul Menak Selamat Natal 2020, rayakan dengan sederhana dan terus berbagi kasih pada Minggu 27 Desember. Ia menilai ucapan selamat Natal yang tidak tulus dari non-Kristiani itu berlebihan. Natalius menyarankan agar umat non-Kristiani sebaiknya menjalankan agamanya dengan benar. Ayahku Protestan, King Mi, dan Ibu Katolik. Saya tegas, tidak butuh ucapan Natal, baik tidak tulus juga berlebihan dari luar Kristiani. Jalankan saja agamamu dengan benar, kata Natalius melalui akun Twitter @nataliuspigai2 Minggu 27 Desember. Natalius mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non-Kristiani karena menurutnya Natal merupakan urusan umat Kristen. Tiap ucapan Natal dari non-Kristiani jarang saya respon karena itu forum internum atau urusan kami, bukan forum eksternum atau urusan kita, tegas Natalius. Sebelumnya Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Menak berharap kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani dan mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Selamat Natal 2020, semoga kebahagiaan Natal menyertai umat Kristiani. Kehidupan damai dalam harmoni kemajemukan Indonesia itu tetap terjaga, ucap Menak di Jakarta Kamis 24 Desember. Di tengah pandemi, Gus Yakut mengimbau agar perayaan Natal 2020 digelar secara sederhana. Umat Kristiani diimbau menghindari dan menjauhkan diri dari perilaku konsumtif dan pemborosan. Rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan terus berbagi kasih pada sesama, pesan Gus Yakut. Menurutnya, hal terpenting dari perayaan Natal adalah kesadaran umat Kristiani untuk semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa sebagai pemberi hidup bagi manusia. Kesadaran itu lalu diwujudkan dalam perubahan dan pembaruan pola hidup ke arah yang lebih baik. Peringatan Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa anugerah keselamatan telah Tuhan berikan bagi umat manusia, katanya. Hal ini perlu direfleksikan melalui perbuatan-perbuatan kebaikan, kesederhanaan, perhatian terhadap kaum lemah, dan cinta kasih bagi sesama. Tandas Gus Yakut. Politisi Demokrat minta Menak persatukan umat, jangan jualan isu radikal dan intoleran. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menilai Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut bukan seorang yang revolusioner sebagai Menteri Agama. Gus Yakut, kata politisi Demokrat ini, masih terjebak dalam permainan lama, yaitu sebatas menggoreng isu radikal dan terorisme. Menteri Agama baru masih jualan isu radikal, intoleran, dan terorisme, bukan seorang revolusioner, ujar Syahrial Nasution dalam akun Twitter pribadinya Minggu 27 Desember. Seharusnya, kata Syahrial, Gus Yakut membuat gebrakan dengan menjadikan Kemenak sebagai sarana mempersatukan umat. Salah satu contohnya adalah memobilisasi ide kelompok-kelompok umat beragama menghadapi COVID-19. Dengan begitu, toleransi yang ada bisa bermanfaat untuk Indonesia. Sorry, yang bersangkutan belum mempermudah persatuan bangsa ini ke depan, tutupnya. Seperti diketahui, pidato pertama Gus Yakut di depan publik usai dipilih Presiden Jokowi jadi Menak adalah mengenai beberapa hal. Gus Yakut, sapaan Yakut, bercita-cita menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan alat untuk melawan pemerintah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya mendapatkan berita bahwa saya harus menerima amanah sebagai salah satu pembantu Bapak Presiden,
Bapak Wakil Presiden di kabinet ini sebagai Menteri Agama, tentu yang saya rasakan adalah kaget, kata Yakut dalam sambutan yang disiarkan YouTube Setpress Selasa 22 Desember. Gus Yakut mengaku dalam mimpi yang paling liarnya tak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama. Tetapi kata Ketum GP Ansor itu, dia akan mewakafkan seluruh hidupnya untuk tugas dan amanah yang sudah diberikan ini. Dia mengaku akan melakukan apa yang paling baik untuk bangsa dan negara ini sebagai menak. Di sini dia menekankan agama tak boleh dijadikan alat untuk berpolitik. Yang berikutnya yang harus saya sampaikan bahwa setelah nanti resmi jadi Menteri Agama, yang pertama yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi, jelasnya. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain, jelas Yakut. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kata dia. Tugas kedua yang Yakut ingin lakukan ialah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dia ingin Indonesia tentram. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam, maka negara ini akan damai. Negara ini akan tentram jika sesama Muslim, sesama umat Islam ini memiliki ukhuwah atau persatuan di antara mereka, ucapnya. Dia juga ingin meningkatkan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa. Kenapa ini penting? Karena menurut Yakut bangsa ini merdeka dari jajahan kolonial karena perjuangan semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat, sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini, jelasnya. Semua berhak memiliki negara ini, tegas Yakut. Dan ketiga, ukhuwah basyariah atau persatuan sesama umat manusia, kata Yakut, juga harus ditingkatkan. Dia mengutip ucapan soal mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan.